Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah, fa inna jannata tauhidan liman ittaqa. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta rekan-rekan, mungkin kalau dari sudut usia saya kayaknya paling tua. Tapi kuliahnya sekelas dengan Pak Ibing, karena memang di ijazah saya tertulis lahir 56, sebenarnya tahun 53. Jadi usia saya itu 69 sekarang. Alhamdulillah. Tapi kalau ngajar di Unisba mah sesuai kelahiran saja. Baik, saya tidak akan panjang lebar. Langsung silaturahim meraih rahmat ilahi. Itu yang saya tulis di grup Abta. Jadi silaturahim ini kita berharap mendapatkan rahmat ilahi, yaitu tadabbur surat At-Taubah ayat 71. Di Fakultas Tarbiyah saya kembangkan tadabbur Quran dan tadabbur hadis. Dan sejak bulan Ramadan yang 2 tahun yang lalu, masa pandemi, diresmikan dengan 7 ta. Jadi tadabbur Al-Qur'annya dengan 7 ta, tadabbur hadis juga dengan 7 ta. 7 ta di tadabbur Quran seperti di sini, yaitu tadabbur surat At-Taubah ayat 71. Sedangkan tadabbur hadis, tak pertama adalah tausih, kemudian tahrij, tashih, tarikh, tahlil, takwil, dan tatbik. Jadi 7 ta. Sedangkan ta di dalam tadabbur ayat seperti di sini. Pertama, tartibut tilawah. Kita baca ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah wa yuti'una Allaha wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Jadi mengharap rahmat Allah itu diambil dari kalimat sayarhamuhum, sayarhamuhullah, sayarhamuhumullah. Allah memberi rahmat kepada mereka. Jadi tadabbur Al-Quran surat At-Taubah 71 ini silaturahim mengharap rahmat, karena di situ dikatakan ulaika sayarhamuhumullah. Jadi mengkaji atau tadabbur Quran bisa kita ambil dari pangkal ayat Al-Mu'minun wal Mu'minat. Jadi kalau Al-Mu'minun wal Mu'minat, judul ayat ini sifat mukmin atau karakter mukmin. Bisa jadi penghujung ayat sayarhamuhumullah, yaitu bisa dipahami ayat ini judulnya cara mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bisa juga diambil di tengah-tengah langkah-langkah untuk mendapatkan rahmat Allah. Kemudian tarjamahnya tidak perlu saya baca karena itu sudah biasa. Tanasub dengan hadis. Yang ketiga, tanasub itu kaitan atau hubungan. Anda mempelajari tafsir biasanya ada munasabatul ayat.
Tetapi karena ingin sastra, jadi bukan munasabah, pakai tanasub. Karena judulnya 7 ta. Jadi tanasub. Tanasub itu bisa tanasubul ayat, bisa tanasub Quran dengan hadis. Kalau tanasubul ayat bisa dikaitkan ayat ini dengan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya bicara munafik, sekarang bicara mukmin, itu tanasub. Bisa juga ayat ini dengan ayat sesudahnya, sesudah ayat ini. Bisa juga tanasub itu dengan kalimat yang sama. Umpamanya al-mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din. Maka kita lihat, kita cari di dalam Al-Quran kalimat aulia. Itu tanasub ayat dengan yang mempunyai makna. Umpamanya kutiba alaikumusiyam. Ya, kutiba alaikumusiyam itu bisa tanasub dengan yang menggunakan kalimat yang sama. Kutiba alaikum. Kutiba alaikum itu ada kutiba alaikumusiyam, kutiba alaikumul qital, kutiba alaikumul qisos. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut. Nah, itu tanasub, dikaitkan. Bisa juga ujungnya la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun itu ada 2 di dalam Al-Qur'an. 3 la'allakum tattaqun dengan surat Al-Baqarah. Ada ulaika humul muttaqun, ada 2. Jadi itu tanasub, dikaitkan. Tapi yang di sini tanasub dengan hadis. Silaturahim atau tertulis silaturahim sangat penting, jaminan bagi yang menyambungkan silaturahim. Man ahabba ayyubsato lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi asarihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang menginginkan tersebar atau banyak atau nambah rezekinya dan dipanjangkan usianya, falyasil rahimahu, maka hendaklah menyambung silaturahim. Ini kaitan dengan hadis. Hadis berjanji atau menjamin dengan silaturahim bakal panjang umur dan banyak rezeki. Artinya itu salah satu bukti mendapat rahmat ilahi, karena di situ sayarhamuhumullah. Kemudian jika mendapat kasih sayang ilahi, jika mendapat rahmat Allah, maka harus saling menyayangi satu sama lain. Karena Allah disebutkan oleh Rasulullah SAW, innahu malayarham la yurham. Sungguhnya orang yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Jadi kalau kita ingin disayangi Allah, harus saling menyayangi manusia. Jadi kalau tadi di dalam ayat sayarhamuhumullah bakal disayangi oleh Allah, maka berdasar hadis harus menyayangi manusia. Man la yarhamin nas la yarhamullah azza wajal. Orang yang tidak menyayangi manusia, maka Allah pun tidak sayang. Jadi kalau ingin mendapat rahmat Allah, harus menyayangi manusia. Itu tanasub dengan hadis. Sekarang teks berikutnya, teks keempat, tarikh ayat. Ibnu Jarir At-Tabari yang lahir 224 wafat 310 meriwayatkan bahwa secara historis ayat ini menerangkan sifat mukmin. Sifat mukmin itu pertama yang saling tolong, ba'duhum awliya'u ba'd. Yang kedua amar ma'ruf. Yang ketiga nahi munkar, mencegah pelanggaran. Yang keempat yuqimunas shalah, menegakkan sholat. Dan yang kelima menunaikan zakat. Jadi secara historis menurut Ibnu Jarir At-Tabari di dalam Tafsir At-Tabari,
ayat ini berkaitan dengan menerangkan sifat mukmin. Kenapa sifat mukmin? Karena ayat sebelumnya berbicara tentang sifat munafik. Berarti tampak bedanya antara munafik dengan orang mukmin. Kemudian berikutnya yaitu tahlil tafsir. Boleh tahlil, boleh tafsir, tetapi karena tafsir lebih luas, maka dikatakan tahlil tafsir atau uraian. Kalau di dalam hadis nanti ada tahlil syarah, kalau di dalam Quran atau tadabbur Quran tahlil tafsir. Al-mu'minu wal mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebut mukminun dan mukminat. Kalau kita telusuri ayat, biasanya laki-laki mukmin dan wanita mukmin itu disebutnya mukminun saja. Tapi di sini disebut mukminun wal mukminat. Tentu saja banyak artinya, banyak maknanya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebut dua-duanya mukminun dan mukminat sehingga disebut secara eksplisit? Padahal biasanya satu saja. Kan kalau bahasa Arab itu begitu. Kalau yang di hadapan itu campur, ada laki-laki, ada perempuan, yang dipanggilnya dengan mudzakkar, assalamualaikum. Karena terdiri dari laki-laki dan perempuan, tidak perlu pakai alaikunna. Assalamualaikum saja. Hadirin, tidak perlu hadirat, karena otomatis perempuan itu kabawa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, itu laki-laki dan perempuan. Kalau ya ayyuhalladzina amanu. Tapi kalau perempuan, kalau disebut perempuan, maka laki-laki itu kabawa. Jadi kalau undangan juga begitu. Kalau ibu-ibu mengundang kepada YTH Ibu Saifuddin, sekarang ada Ibu Saifuddin di belakang tuh. Itu Pak Saifuddinnya tidak akan hadir. Karena apa? Bapaknya teka bawah. Tetapi kalau bapak Saifuddin, maka ibunya ikut, bisa hadir. Makanya sekarang akta mengundang Pak Saifuddin, maka ibunya di bedol harus ikut, gitu, supaya kenal sesama ibu-ibu. Dan itu jadi hukum juga di Indonesia. Makanya kalau diundangnya ibu, bapaknya jangan. Ya, nanti Pak Jaki kan undangan. Kalau nama Anda, suami tidak boleh ikut bawa. Kecuali kalau ada atas izin. Jadi kalau menghadiri undangan itu sesuai dengan undangan, kecuali ada izin. Rasulullah SAW begitu. Pernah beliau diundang makan ke satu tempat, tiba-tiba ada tamu datang ingin ikut. Rasul kontak dulu, ini ada tamu, boleh nggak ikut? Kalau boleh saya bawa, kalau tidak boleh saya perlu pulang. Apa maknanya? Kalau tidak diundang jangan datang. Iya betul. Jadi kalau diundang bapak ibu, supir jangan ikut makan. Atau anak cucu dibawa makan ke undangan, pantes undangan tesok saya bendahareun tekor. Karena itu biasanya supir, pembantu, anak itu ikut. Nah itu salah satu contoh. Dan di sini dikatakan maknanya ada, saya sebut, boleh jadi ini menyeimbangkan antara laki-laki dengan perempuan. Jadi dari sudut keimanan itu tidak dibedakan gender, tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan dari sudut keimanan. Tapi dari sudut hukum ada hak dan tanggung jawab. Hak dan tanggung jawab itu adalah lirrijali nasibu mimma kasabu walin nisa'i nasibu mimma kasabna. Laki-laki
sesuai mendapat bagian sesuai dengan usaha, perempuan mendapat bagian sesuai dengan usaha. Makanya ketika adik-adik Anda kuliah dari saya bab waris, kenapa di situ ada aturan sebelum membagi waris harus dipisah dulu mana harta suami, mana harta istri. Karena di situ di dalam surat An-Nisa lirrijali nasibu mimma iktasabu walin nisa'i nasibu mimma iktasabna, kan ada protes dari mahasiswa. Pak Saifudin, memangnya di dalam hukum waris Islam teh ada gono gini? Saya katakan bukan gono gini, tetapi sesuai dengan hak dan tanggung jawab masing-masing. Jadi kalau tidak ada perjanjian antara suami dan istri berapa hak masing-masing, maka diselidiki berapa hasil usaha masing-masing. Walaupun di dalam kompilasi hukum Islam dikatakan segala harta yang didapat setelah menikah itu hak bersama. Tapi hak bersama itu tidak disebut berapa persentase. Makanya di sini al-mu'minun wal mu'minat auliya ba'duhum auliya uba'din. Dan aulia di sini secara garis besarnya ada dua. Ada waliul walayah, ada waliul wilayah. Waliul walayah itu adalah kepemimpinan kasih sayang, kepemimpinan non formal. Kalau wilayah itu kekuasaan. Makanya ada wali kota. Wali kota Bandung itu kekuasaannya hanya se-Bandung. Ada wali juga pemimpin aulia. Ada wali juga mencurahkan kasih sayang. Dan al-mu'min lil mu'min itu kal bunyan yasudu ba'duhu ba'don, digambarkan bagaikan satu bangunan. Bangunan ini BKM namanya, Badan Koordinasi Masjid. Saya ingat kalau Badan Koordinasi Masjid itu yang dulu katanya istri kalau menggugat suami nyumbang 10.000 untuk Badan Koordinasi Masjid, Badan Koordinasi kesejahteraan masjid. Ini mah koordinasi kesejahteraan masjid, Badan Kesejahteraan Masjid. Jadi BKM di sini. Itu kalau bunyan bagaikan satu bangunan. Jadi saling menguatkan, saling mengokohkan, dan satu sama lain bangunan itu tidak boleh merasa paling dominan, tidak boleh merasa paling berperan antara genteng dengan tanah, antara tembok, dinding dan sebagainya. Terus satu sama lain kalau sudah disatukan itu menjadi kokoh. Atau di dalam hadis lain diriwayatkan, kalau tadi diriwayatkan oleh Bukhari yang lahir 194 wafat 256, dan diriwayatkan pula masalul mu'min fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasad idastaka minhu udwun tada'a lahu sa'irul jasad bisyahari wal humma. Bagaikan satu tubuh. Bagaimana kalau satu tubuh? Ini hadis riwayat Muslim yang wafat tahun 261 Hijriah. Bagaikan satu tubuh. Kalau satu tubuh itu bagaimana? Kalau ada satu tubuh yang sakit, maka anggota tubuh yang lain terasa, ikut menderita, ikut mengobati, ikut memperbaiki, dan juga ikut bisahari wal humma. Kadang-kadang demam, paranas, tiris. Begitulah sesama muslim. Begitulah silaturahim sesama mukmin, saling menyayangi. Kalau ada sesuatu anggota terkena, maka ikut merasakan yang lainnya. Inilah gambaran, dan gambaran wali walayah. Dan Rasulullah SAW juga diriwayatkan dari Ibnu Umar yang wafat tahun 73, dipromosikan oleh At-Tabarani yang wafat tahun 360,
lahir 260, bersabda ahabbun nas ilallahi ta'ala anfa'uhum linnas. Jadi kalau kita silaturahim ini ingin mendapat rahmat ilahi, langkah pertama ahabbun nas ilallahi ta'ala anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang memberi manfaat kepada manusia lain. Jadi antara alumni ini saling memberi manfaat satu sama lain. Apalagi sekarang itu kan setiap alumni punya posisi, punya kedudukan, punya kemampuan masing-masing. Dan kalau semuanya potensi itu disatukan, maka akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saling memberikan manfaat, anfa'uhum linnas. Kedua, ahabul a'mal ilallahi ta'ala syururun tudkhiluhu ala muslim. Amal yang paling afdal, yang paling dicintai oleh Allah, memberikan kebahagiaan, memberikan kegembiraan kepada sesama muslim. Au taksifu anhu kurbah, mengatasi persoalan yang dihadapi. Au taqdi anhu dainan, mangmayarkeun hutang, membayarkan utang. Ya. Kalau utangnya terjerat, tidak mampu diatasi, tidak mampu mengatasi, maka temannya membantu. Au taqruda anhu ju'an, atau mengatasi kelaparan. Bahkan di dalam hadis riwayat Muslim yang lainnya, Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu, tidak beriman, tidak termasuk beriman. Sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, siapa yang tidak termasuk beriman? Maka Rasul menjawab, yaitu orang perutnya kenyang, tetapi tetangganya ada yang lapar. Dia tidak tahu. Padahal perut dia kenyang, kesebehan, kawargan, kamerkaan. Tapi ada tetangga yang lapar, teu nyaho, teu dibantu, itu belum termasuk mukmin. Karena apa? Di sini dikatakan tatrud an hujuan. Kemudian an amsi ma'a akhin fi hajatin ahabbu ilayya min an ahtaqifa fi hadal masjid, yakni Masjid Al-Madinah Syahran. Orang yang membantu sesama, memberikan pertolongan sesama mukmin, dia pergi demi memberikan pertolongan sesama mukmin. Sabda Rasul, itu lebih aku cintai dibanding iktikaf 1 bulan di masjid ini. Coba bayangkan iktikaf 1 bulan di Masjid Nabawi, berapa itu harganya? Apalagi kalau bulan Ramadan. Sebelum pandemi saja, kalau umroh Ramadan itu 1 bulan biayanya $6.500. Kali 15.000, 75 juta. Itu umroh bulan Ramadan. Kalau umroh biasa ya ada yang murah, seperti kemarin bulan Syawal itu lebih murah. Tapi yang kita lihat, kata Rasulullah SAW, memberi bantuan kepada sesama muslim yang butuh bantuan itu lebih unggul dibanding i'tikaf 1 bulan di Masjid Nabawi. Jadi ada yang lebih bernilai, saling membantu. Kemudian yang kedua, ya'muruna bil ma'ruf, amar ma'ruf. Perkataan ya'murun itu berarti memerintah, yang dalam bentuk fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu adalah salah satu maknanya wil istimrar, terus menerus. Ya'muruna bil ma'ruf. Jadi kalau silaturahim kita ingin mendapat rahmat ilahi, jangan lupa amar ma'ruf. Ma'ruf itu apa? Kata Wahbah Juhaili yang wafat 1434 Hijriah, mastahsanahu syar'u wal aqlu.
ma'ruf itu adalah yang dianggap baik oleh akal dan syariah. Jadi amar ma'ruf itu memerintah sesama mukmin, sesama muslim di dalam rangka melaksanakan yang sudah dianggap baik oleh akal, pikiran, dan syariah. Jadi kita sering di dalam silaturahim itu mau memerintah kebaikan tuh tewani. Sebab apa? Sebab sieun putus silaturahim. Justru kalau menurut surat At-Taubah 71, kalau ingin mendapat rahmat Allah, amar ma'ruf tetap berjalan. Yang berikutnya adalah yanhauna 'anil munkar, mencegah kemungkaran. Nah, ini terutama ya, yanhauna 'anil munkar. Biasanya kalau ada teman berbuat kurang sesuai dengan syariat Islam, itu kan biasanya kita tidak berani untuk menegur. Kita tidak berani untuk memperbaiki dengan alasan takut menghalangi atau takut mengganggu silaturahim. Tapi kalau kita berdasar ayat 71 dari surat At-Taubah, justru dalam rangka silaturahim itu harus berani nahi munkar. Munkar itu tentu saja kebalikan dari ma'ruf, yaitu mastaqbahahu syar'u wal aqlu. Kemudian yang ketiga yuqimunas shalah, menegakkan salat. Kata Ibnu Abbas yang lahir 3, kalau S sebelum H itu sebelum ya. Kalau sesudah tidak pakai kode. Jadi kalau tulisan saya ada S kecil, H itu artinya sebelum hijrah. Jadi Ibnu Abbas 3 sebelum hijrah, wafat 68 Hijriah. Utamanya membangun sholat berjamaah fardu dalam rangka silaturahim. Kenapa? Karena sholat berjamaah itu sangat erat kaitannya dengan silaturahim. Apa erat kaitannya? Karena di dalam sholat berjamaah ada sistem kepemimpinan, ada imam, ada makmum, ada hubungan satu sama lain. Makanya kembangkan sholat berjamaah. Kemudian wayutuna zakat. Tahlil tafsirnya saya baca secara maraton. Yutuna zakat, mereka menunaikan zakat. Zakat itu merupakan perwujudan ibadah harta. Jadi kalau tadi yuqimunas shalah itu adalah perwujudan ibadah tenaga, ibadah badaniah, sedangkan zakat ibadah maliyah atau ibadah harta. Dan secara garis besarnya zakat itu ada dua yang paling utama, yaitu zakat mal dan zakat fitri. Kita istilahnya zakat fitri. Jadi Fakultas Tarbiyah jangan nyebut zakat fitrah. Anda cari di dalam hadis ada enggak istilah zakat fitrah? Ini koreksi. Jadi kalau saya di APTA itu sering koreksi karena salah satu fungsi silaturahim itu yang yanhauna 'anil munkar. Walaupun pernah ngambek tahun yang lalu ada anggota APTA ngambek kepada saya karena dikoreksi. Ya, apa boleh buat? Itu mah konsekuensi. Kemudian saya telusuri, makanya tos mareman dari aptanya, sayang ya. Tapi kita saling mengoreksi. Jadi kalau saya baca naskah di apta koreksi dan sebagainya langsung saya menegur atau memperbaiki karena bertanggung jawab untuk yanhauna 'anil munkar. Kembali tadi zakat secara garis besarnya zakat mal, ada zakat fitri. Nah, itu di dalam istilah hadis. Bedanya kalau zakat mal itu ditentukan oleh kualitas dan kuantitas harta. Tapi kalau zakat fitri ditentukan oleh jumlah jiwa yang ditanggung
dan makan apa yang menjadi makanan pokok. Di sini ada dalil-dalilnya. Dan zakat itu kalau berbicara harta yang dikeluarkan, maka suka menggunakan istilah infak. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Karena dia berbicara tentang harta. Tetapi kalau berbicara tentang mustahik, orang yang menerima harta, maka nyebutnya sodaqah. Innamas sodaqot lil fuqara wal masakin. Kenapa? Karena infak itu selalu harta. Jadi tidak ada infak dengan bukan harta. Tetapi kalau sodaqah itu bisa harta, bisa jiwa, bisa tenaga. Maka bedanya kalau infak baik yang negatif maupun positif. Yunfikuna fi sabilillah, mukmin. Tapi kalau orang fakir yunfikuna ria'an nas. Jadi kalau infak itu bisa positif, bisa negatif, tapi pasti harta kalau infak. Kalau sedekah pasti positif. Maka Pak Azam, Pak Kanbil sudah datang, alhamdulillah. Jadi kalau infak menggunakan zakatnya berupa harta itu sering disebut anfiku. Dan ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum, ini kata Ibnu Abbas itu berbicara zakat. Kemudian innamas shadaqat lil fuqara itu karena mustahik, ya. Karena apa? Karena harus benar, tepat, harus sasarannya. Maka harus dia. Ya. Kemudian innallaha azizun hakim, sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Sambil ngantosan Pak Kanbil siap nanti untuk memberikan sambutan, jadi saya lanjutkan dulu. Kemudian T berikutnya, T yang keenam adalah takwil ayat, ya. F itu takwil ayat. Satu, dikaitkan dengan ayat sebelumnya yang menerangkan sifat munafik, maka jelas perbedaannya dengan mukmin. Munafik mengembangkan kemungkaran, mukmin memberantas kemungkaran. Berikutnya ditinjau dari sudut pangkal ayat, karakter mukmin itu seperti disebutkan tadi oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Ketiga, ditinjau dari sudut pokok ayat, jaminan Allah bagi mukmin yang memiliki karakter tersebut. Yang keempat, ditinjau dari sudut pengunci ayat, sayarhamuhumullah, takwilnya, yaitu akan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 5, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan rahmat bagi orang yang mukmin. Tatbiknya yang ketujuh, langkah atau tatbikul ayat, langkah yang harus ditempuh dalam silaturahim agar mendapat rahmat. Pertama, saling mengayomi. Kedua, menegakkan amar ma'ruf, memberantas kemungkaran, dan seterusnya. Lalu tatbik yang kedua, saling tolong menolong, mengayomi, itu juga harus jadi program di dalam silaturahim. Yang ketiga, amar ma'ruf, harus berjalan agar silaturahim ini mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, nahi munkar. Seperti tadi saya katakan, sering di kalangan kita sesama umat itu tidak berani nahi munkar karena takut putus silaturahim. Tapi justru berdasar At-Taubah 71, dalam rangka silaturahim harus berani nahi munkar. Dan nahi munkar itu termasuk amal yang paling afdal, jihad yang paling afdal.
Rasulullah SAW bersabda, inna min a'domil jihad kalimatu adlin inda sultanin jahil. Di antara jihad yang paling utama adalah ngomong adil, bicara kebenaran di depan penguasa yang tidak benar, tidak adil. Itu adalah jihad yang paling utama. Kemudian kelima, menegakkan salat berjamaah. Tentu saja memanifestasikannya berjamaah di dalam segala aspek kehidupan. Keenam, zakat harus tetap dipelihara. Makanya tadi ada kain cereng, boleh itu dari zakat, dari infak, mangga itu ya. Karena di dalam rangka silaturahim harus ada infak dan zakat. Kemudian 7, menaati Al-Quran dan Sunnah, itu lebih kepada yuti'unallah wa Rasul. Kedelapan, Rasulahu, itu menegakkan al-hadis atau tadabbur hadis. Dan yang kesembilan, innallaha azizun hakim, Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Maka memberikan gambaran seperti asma Allah subhanahu wa ta'ala mesti dihayati bagi setiap mukmin. Yakin bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak akan salah sasaran. Dia mewajibkan atas dirinya memberi rahmat bagi sesama mukmin. Itulah kajian saya, mudah-mudahan ada guna dan manfaat. Karena waktu singkat, makanya saya sediakan makalahnya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengembangkan di tempatnya masing-masing. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.